Halo Sobat Kelapa 2, apa kabar nih? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Kali ini kami tampil lagi untuk membawakan kisah nyata. Kisah nyata ini kita ambil dari kejadian yang ada di daerah Sumatera guys. Tonton terus ya sampai habis supaya tahu cerita dari awal sampai akhir. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Jika terjadi seperti ini harusnya diatasi dengan cara seperti apa? Dan akhirnya bagaimana ceritanya? Jadi mohon ditonton sampai habis. Cerita ini berawal dari seorang gadis yang bernama Cucu, asal Sumatera, usia 21 tahun. Dia cantik, ramah, supel, dan banyak temennya. Dia juga pinter. Dan seorang lelaki, yaitu tetangganya atau guru lesnya, adalah namanya Wen Wen. Wen Wen adalah pria ganteng, sopan, dan baik. Wen Wen adalah keturunan Chinese juga. Dia sebagai guru les profesinya di daerah tempat mereka tinggal, yaitu guru les Mandarin. Beberapa tahun sejak umur 13, Wen Wen sudah mengajar Cucu dalam bahasa Mandarin dan murid-murid di sekitarnya. Jadi Wen Wen sama Cucu ini berhubungan sudah cukup lama antara murid dan guru les. Mereka tidak heran lah kalau mereka pernah saling naksir. Cuman sayangnya pada saat itu si Cucu dianggap masih kecil, umur 16 tahun, dan Wen Wen umur 21 tahun, sehingga Wen Wen tidak pernah mengungkapkan isi hatinya kepada Cucu. Dan sebenarnya Cucu juga naksir sama Wen Wen karena guru favorit kan pada saat itu. Pada suatu hari si Wen Wen pamit sama murid-muridnya kalau Wen Wen ini mau merantau ke Jakarta untuk menjadi guru bahasa Mandarin. Berangkatlah si Wen Wen ke Jakarta, namanya merantau. Selama 5 tahun menjadi guru di Jakarta, dan antara Wen Wen dan Cucu tidak pernah saling kontak pada saat itu karena HP belum tiba di Indonesia kali ya, sehingga mereka tidak pernah cari tahu kabar satu dan lainnya. 5 tahun pun berlalu, Wen Wen merantau di Jakarta. Gak angin gak ribut, Wen Wen kembali ke kampung halaman di Sumatera. Dan Wen Wen berkunjung ke rumah Cucu. Cucu tentunya sangat senang karena guru favoritnya telah pulang. Dan mereka pun ngobrol ngalur ngidul, kita sebut lepas kangen, karena sudah 5 tahun mereka tidak saling ketemu. Kemudian mereka pun berpergian naik motor ke tempat-tempat nostalgia mereka dulu waktu masih jadi murid dan guru. Mereka pernah pergi bersama rombongan ke tempat-tempat yang mereka anggap istimewa. Kali ini mereka pergi berdua, naik motor berhari-hari mereka pergi berdua. Tidak perlu lama mereka benih-benih cinta mereka pun tumbuh karena sering pergi berdua-duaan. Waktu 5 tahun yang lalu mereka pernah saling naksir tapi tidak pernah saling mengungkapkan, dan sekarang ketemu, situasi kondisi mengizinkan sehingga benih-benih cinta pun timbul di situ. Tidak perlu terlalu lama mereka pacaran resmi, dan kurang lebih 3 bulan mereka sudah memutuskan untuk menikah, dan kedua orang tua pun menyetujui akan pernikahan kedua sejoli ini. Singkat cerita,
Hari pernikahan atau resepsi pernikahan pun segera disiapkan. Hari H sudah dekat. 3 hari menjelang hari H, Wen pamit untuk kembali ke Jakarta. Dia bilang dia dipanggil sama bosnya. Bosnya minta Wen kembali ke Jakarta untuk 1 hari saja karena ada urusan yang super penting. Pentingnya apa? Wen tidak cerita. Wen pun pamit kepada cucu dan calon mertuanya juga orang tuanya. Berangkatlah Wen menuju Jakarta. Hari pertama kepergian Wen, suasana rumah cucu masih ada tawa dan sukacita. Hari kedua kepergian Wen, harusnya hari kedua Wen sudah pulang ke Medan atau Sumatera untuk melanjutkan atau untuk melaksanakan resepsi pernikahan. Namun hari kedua Wen belum kelihatan batang hidungnya, sehingga suasana sudah mulai redup rumah cucu. Aura tanda-tanda kurang baik sudah kelihatan karena sudah sore Wen belum tiba. Karena hari kedua belum juga ada batang hidungnya Wen, maka keluarga begitu panik sudah mulai cari Wen di mana, soalnya pernikahannya itu besok. Kemudian si keluarga pada cari, kirim telegram, telepon ke Jakarta ke kantor Wen, telegram tidak dibalas, telepon tidak dijawab. Paniklah mereka. Hari kedua sudah berlalu dan besokannya itu hari ketiga, kita sebut hari H. Hari H itu jam 2 siang Wen belum juga tiba dari Jakarta. Padahal Wen bilang atau janji sama cucu dan keluarga kalau dia ke Jakarta hanya 1 hari. Ternyata ini hari ketiga belum juga pulang. Pada hari ketiga ini adalah hari H, hari pernikahannya. The show must go on. Mempelai wanita sudah didandanin sangat cantik, hanya duduk di sudut ranjang yang sudah dihiasi indah. Matanya yang sudah mulai berkaca-kaca, tanda-tanda panik, sedih, bingung karena undangan sudah mulai datang. Namun mempelai pria belum kelihatan batang hidungnya. Coba kebayang gak kalau kita adalah cucu? Panik kan? Semua orang tidak ada yang tahu kenapa Wen tidak datang pada hari H yang dijanjikan. Kedua keluarga calon mempelai pun bingung, panik, dan semuanya masih berusaha berpikiran positif. Namun apa daya, sampai malam Wen juga belum datang. Pesta tetap berjalan. The show must go on. Pernikahan bisa disebut cukup mewah tanpa kehadiran mempelai pria. Jadilah pernikahan yang menegangkan. Di lain sisi, tamu pun sudah banyak yang berdatangan. Seperti saya katakan tadi, the show must go on. Meskipun cukup banyak tamu yang kasak kusuk, ini mengganggu pikiran keluarganya dan mengganggu pikiran para tamu tentang calon pengantin pria yang tidak kelihatan. Keluarga sibuk memberikan penjelasan kalau mempelai pria tidak dapat tiket pesawat, sehingga besok mempelai pria baru tiba. Jadi keluarga hanya mohon maaf kepada tamu yang hadir tentang mempelai pria yang tidak hadir saat itu. Pesta pun selesai tanpa dihadiri mempelai pria. 3 hari setelah tanggal pernikahan Wen pulang dari Jakarta. Dari kejauhan terlihat Wen tersungkur setengah merangkak.
tanda dia sangat menyesal dan merasa sangat bersalah. Kebayang ya guys, suasana pertemuan antara cucu Wen Wen dan kedua orang tuanya, juga keluarganya. Ketika Wen Wen masuk rumah cucu, Wen Wen pun tersungkur bersujud di bawah kaki mertuanya. Kita panggil dia Nyonya Lim, cucu dan orang tuanya. Isak tangis Wen Wen dan cucu, juga keluarga Wen Wen, memohon maaf kepada cucu, mertuanya dan orang tuanya Wen Wen yang semuanya berkumpul di rumah cucu sejak beberapa hari yang lalu karena menunggu Wen Wen kembali dari Jakarta. Wen Wen pun dicecer sekian banyak pertanyaan. Kenapa dia ingkar janji, dan kenapa dia tidak pulang pada hari H, kenapa begini dan kenapa begitu. Apa yang terjadi sampai dia tidak hadir di hari H atau hari pernikahannya? Wen Wen adalah pria yang sangat jujur. Dia menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi selama beberapa hari di Jakarta dengan derayan air mata dan merasa bersalah yang sangat. Wen Wen pun didesak untuk bercerita berterus terang apa yang terjadi. Dan Wen Wen pun sangat berterus terang kalau selama 5 tahun ini dia sebagai guru Mandarin di Jakarta dan dia punya pacar bernama Mei Mei. Hubungan mereka sudah sangat lama, hampir 5 tahun lamanya. Mei Mei adalah muridnya sekaligus anak bosnya, pemilik tempat les bahasa Mandarin di Jakarta. Sekitar 4 bulan yang lalu, Wen Wen dan Mei Mei pun hubungannya putus karena Mei Mei selingkuh dengan pria lain orang United States atau Amerika. Karena itu Wen Wen pun kemas-kemas pulang kampung halaman dan menjalin kasih dengan cucu. Ceritanya lagi, 3 hari menjelang pernikahan Wen Wen dengan cucu, dia terima telegram dari bosnya memohon-mohon untuk Wen Wen bisa datang ke Jakarta karena Mei Mei di rumah sakit karena pencobaan bunuh diri. Bosnya bilang kondisi Mei Mei sangat buruk. Sebelum Mei Mei meninggal dunia, Mei Mei ingin ketemu Wen Wen untuk memohon maaf atas kesalahannya yang telah berselingkuh dengan pria lain. Yang mana pada saat itu Wen Wen serba salah. Hari H udah deket, sementara bosnya minta dia pulang ke Jakarta. Walaupun si Mei Mei telah berselingkuh, namun namanya orang menjalin cinta sudah 5 tahun, itu pasti tidak segitu mudah dapat dilupakan. Sehingga Wen Wen memutuskan kembali ke Jakarta mengikuti keinginan bosnya untuk menemui kekasihnya yang di rumah sakit sedang sekarat. Waktu Wen Wen baru tiba di Jakarta, kondisi Mei Mei memang sangat buruk, efek dari minum racun serangga. Namun Wen Wen dan papa mamanya juga keluarga besarnya Mei Mei, juga Wen Wen terus di sampingnya Mei Mei. Mereka terus membisikkan di kuping Mei Mei supaya Mei Mei kuat dan segera siuman bangun, dan menjelaskan kepada Mei Mei bahwa Wen Wen ada di sampingnya menungguin dia sadar dan datang untuk dia. Gak lama kemudian mujizat terjadi, Mei Mei pun siuman alias sadar. Kebayang ya guys, begitu Mei Mei sadar, apa yang terjadi? Air mata tumpah di mana-mana, termasuk dokter dan suster di tempat Mei Mei dirawat. Karena Mei Mei diprediksikan bakal meninggal karena udah berhari-hari tidak sadarkan diri. Setelah siuman,
Mei Mei pun minta ampun kepada Wen Wen kalau dia tidak bisa hidup tanpa Wen Wen. Suasana haru terjadi. Ternyata Mei Mei ditinggal pacarnya namanya Robert pulang ke Amerika. Mei Mei bilang Robert tidak akan balik lagi ke Jakarta karena Robert sudah punya istri di sana. Jadi si Mei Mei ceritanya sekarang dia menyesal dan dia anak sematawayang dari bosnya itu. Disitulah penyesalan Mei Mei meluap dan Mei Mei histeris berteriak kalau dia hanya mencintai Wen Wen karena Wen Wen pernah dihubungi Mei Mei untuk rujuk supaya kembali rujuk dengan Wen Wen. Tapi Wen Wen menolak karena Wen Wen sudah mau menikah dengan gadis yang bernama Cucu. Karena itulah Mei Mei berpikiran pendek dan mengambil jalan pintas dengan minum racun serangga. Wen Wen diminta sama Mei Mei dan keluarga Mei Mei untuk menikahi Mei Mei. Nah, lu gimana di sana? Sudah menikah kemarin, sekarang di sini sudah mau nikah lagi. Keluarga Mei Mei tidak keberatan kalau Wen Wen juga akan menikahi Cucu setelah menikahi Mei Mei. Gawat kan ini. Wen Wen pun terisak tangis dan melanjutkan ceritanya. Akhirnya Wen Wen pun setuju menikahi Mei Mei. Dengan pertimbangan Mei Mei bisa kembali bunuh diri, tidak sanggup hidup tanpa Wen Wen. Akhirnya Wen Wen pun setuju menikahi Mei Mei. Keesokan harinya Wen Wen dan Mei Mei pun resmi menikah. Nikah tanpa pesta. Selama Wen Wen bercerita, suasana hening karena kedua keluarga mempelai menyimak dengan seksama. Sedangkan Cucu sejak 3 hari yang lalu matanya bengkak, merah karena menangis dengan kejadian yang dia alami. Mukanya jadi kurus karena beberapa hari ini dia tidak makan karena menangis terus. Semua yang hadir di rumah Cucu, maksudnya keluarga inti, itu mendengar penjelasan Wen Wen rasanya macam-macam. Pokoknya nano-nano, ada yang pengen gampar, pengen nonjok si Wen Wen, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang simpatik, ada yang jengkel, ada yang dongkol dan lain-lain. Chaos. Kemudian si mertua Wen Wen, yaitu Nyonya Lin, bertanya terus terang, bagaimana dengan anak gadisku? Sekarang kamu sudah punya istri. Wen Wen jawab, istrinya Mei Mei dan mertuanya yang di Jakarta tidak berkeberatan kalau Cucu diajak tinggal di Jakarta bersama mereka. Hai guys, gila banget kan? Gila banget. Kok segitu tragisnya ya? Seharusnya Cucu itu istri satu-satunya. Sekarang Wen Wen punya 2 istri dan Cucu dijadikan istri kedua. Karena waktu pernikahan dengan Wen Wen sudah tercatat di catatan sipil. Maksud saya ketika si Mei Mei menikah dengan Wen Wen sudah tercatat di catatan sipil. Sedangkan pernikahan dengan Cucu baru upacara adat dan pesta menjamu-jamu tamu sekitar 300 orang di daerah rumahnya. Namun surat nikah dengan Cucu masih diproses di catatan sipil. Tragis ya, orang daerah itu biasanya upacara adat dan pesta dulu, resepsi dulu, baru ngurus surat nikah baru menyusul. Karena surat nikah Cucu dengan Wen Wen belum kelar, maka mereka tunggulah 2 hari ada di daerah. Hari ketiga keluarga sudah menyetujui permintaan Wen Wen untuk membawa Cucu tinggal di Jakarta dengan catatan Wen Wen tidak boleh bawa Cucu tinggal serumah dengan Mei Mei. Untuk sementara Cucu akan dicariin kos di Jakarta. Selanjutnya
karena ini cerita masih panjang, kita nyambung cerita tentang kehidupan cucu Wen dan Mei di Jakarta. So episode ini saya hentikan dulu, nanti kita sambung episode yang kedua. Terima kasih all udah menyaksikan, udah mendengarkan cerita ini. Thank you so much. Jangan lupa like, share, subscribe, and comment. Ini gratis, terserah yang mana mau dipencet dulu. Thank you, see you. Bye.